lagi aku alamin ya sekarang, yang aku ngerasa aku tuh campur aduk gitu perasaannya. Karena ini terutama di keluarga ya Kak, permasalahan keluarga. Karena aku baru sadar gitu kalau misalnya aku punya sifat yang cukup keras dan egoku tuh masih tinggi. Nah jadi terkadang ya, bahkan dari aku SMP gitu, dari kecil gitu ya udah ada sikap-sikap aku yang ini gitu, yang keras dan juga egonya tinggi. Contohnya itu kayak misalnya aku itu diminta tolong sama orang tua aku, disuruh ini disuruh itu, atau mungkin kayak dinasehatin. Kadang aku tuh masih suka ngebantah gitu atau suka nolak gitu kalau misalnya diminta tolong. Nah tapi di satu sisi aku juga paham gitu, apalagi di umur aku yang sekarang gitu ya, aku tahu selama ini perbuatan aku yang sering kayak gitu tuh gak baik gitu. Dan seharusnya sebagai seorang anak itu tuh harus nurut sama orang tua, apalagi kalau misalnya diminta tolong. Bahkan kan dalam Islam aja nggak boleh untuk berucap dan lain-lain gitu. Cuman terkadang aku masih sering melakukan itu. Aku tuh tahu gitu kalau misalnya itu salah, cuman kadang pas lagi di posisi itu aku langsung lupa lagi gitu. Karena ya itu tadi, aku nggak tahu ya gimana, pokoknya campur aduk gitu. Aku tahu itu salah tapi aku masih melakukan itu gitu. Berarti di sini permasalahannya Gaida itu egonya masih tinggi, masih besar. Terutama Gaida suka ngelawan orang tua, ngebantah orang tua, apalagi kalau orang tua lagi nyuruh sesuatu ya. Nah, coba di sini kalau kakak boleh tahu ya spesifiknya, Gaida boleh ceritain nggak gimana kronologinya, misalkan kayak bunda lagi nyuruh apa atau gimana, bisa diceritain? Iya boleh Kak. Jadi biasanya salah satu contohnya kalau misalnya aku lagi ngelawan gitu atau nggak mau disuruh, misalnya nih kayak bunda aku tuh emang sebenarnya lagi hektik banget masak kan. Setiap pagi yang namanya ibu kan masak ya buat keluarganya. Misalnya lagi masak terus emang sebenarnya tuh nggak bisa ditinggal gitu, entah itu takut gosong atau gimana gitu. Nah kebetulan di situ aku emang lagi free gitu. Nah terus bunda aku suka nyuruh, Aida boleh beli masako dulu nggak ke warung, soalnya bunda lagi masak. Nah kalau misalnya disuruh kayak gitu, tiba-tiba aku tuh kayak, entar dulu bun, orang Aida lagi sibuk, entar dulu bun, Aida lagi capek gitu kan. Jadi pokoknya kayak aku selalu nggak mau gitu disuruh, kayak ada aja alasannya, ada aja penolakannya gitu. Sampai kadang bundaku suka bilang, orang tinggal beli ke warung depan doang kok, orang nggak jauh, paling nggak lama gitu kan. Tapi tetap kayak, ya tapi kan Aida lagi capek bun, Aida bener-bener lagi ngantuk banget, nggak bisa kalau misalnya mau beli-beli gitu. Terus akhirnya kayak karena aku terus kebantah, kadang akhirnya malah bunda yang beli sendiri. Nah pas bunda tiba-tiba beli sendiri sampai ninggalin masakannya, di situ aku langsung sadar gitu, ya ampun, orang tinggal beli masak kok ke depan doang, kok aku nggak mau gitu. Padahal di sini bunda lagi hektik banget masaknya, tambah lagi juga kan bunda mau kerja gitu. Itu salah satu contohnya sih. Terus kalau misalnya kayak dinasehatin, kadang aku tuh selalu ada aja gitu pembelaannya, padahal di situ aku yang salah gitu. Misalnya aku kayak telat pulang atau gimana, tapi aku selalu aja ada pembelaannya, entah itu aku kan lagi kerja kelompok bun, lagi gini-gini, aku juga nggak sama cowok dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya aku tahu di situ bunda itu khawatir, ditambah lagi aku anak perempuan. Paling gitu sih Kak, salah satu contohnya. Oke, buat poin yang tadi ngebantah orang tua, coba sekarang Gaida bayangin kakak sebagai Gaida, nah Gaida sebagai orang tua Gaida. Kita praktekin kejadian yang tadi Gaida disuruh beli masakan tapi Gaida nggak mau. Coba Gaida sekarang jadi orang tua Gaida, kakak jadi bundanya Gaida. Oke, berarti aku jadi bunda ya. Iya. Aida boleh beliin masako dulu nggak ke warung sebentar, soalnya bunda lagi sibuk masak nih. Males lah bun, orang Gaida lagi ngerjain ini, nanti ditunggu sama bos tahu. Nah sekarang coba Gaida bayangin gimana perasaan bunda pas Gaida jawab pakai nada ketus, nada kesel, padahal bunda Gaida minta tolongnya pelan-pelan. Perasaannya kayak gimana kira-kira? Sedih sama sakit sih Kak. Sedih, sakit. Oke, selain itu ada lagi? Sama kesel juga sih, soalnya kan emang ya namanya juga lagi masak, kalau misalnya ditinggal ntar gosong atau gimana, ntar sekeluarga nggak bisa masak, nggak bisa makan gitu. Tapi disuruh nggak mau. Iya. Oke, kalau gitu berarti Gaida di sini bisa menjelaskan nggak kenapa bunda bisa jengkel, kenapa bunda bisa marah, kenapa bunda bisa kesel? Kalau Gaida jawab kayak gitu. Iya, paling tadi kalau misalnya aku memposisikan jadi bunda,
Di situ posisinya yang capek gak cuman aku gitu, bunda mungkin juga lagi capek, bunda harus kerja tapi masih sempat ngeluangin waktu buat masak buat kita, buat ayah, buat adik, buat aku gitu. Cuman kayak aku yang posisinya sebenarnya tuh lagi nggak ngapa-ngapain biarpun lagi capek gitu ya, lagi atau lagi siap-siap mau kerja. Kalau misalnya beli masako atau apa ke depan warung kan nggak jauh gitu, maksudnya masih bisa, tapi kenapa aku kayak seolah paling capek sedunia gitu, padahal di situ posisinya bunda juga lagi capek gitu tapi masih sempet bisa gitu. Sedangkan aku buat yang lagi gak ngapa-ngapain disuruh beli masako bantu sedikit aja malah marah-marah gitu, paling ngerasa kesel di situ sih. Makanya aku paham gitu kenapa bunda kadang suka secerewet itu atau sebawel itu kalau misalnya aku lagi susah buat disuruh-suruh. Oke. Berarti di sini Gaida sudah paham ya, sudah mengerti gimana sih perasaan kalau dibentak. Padahal kita sudah baik-baik gitu ngomongnya. Nah, kalau kakak boleh tahu lagi nih, Gaida punya saudara di rumah? Iya, aku 2 bersaudara, aku anak pertama, adekku laki-laki dia masih SD. Oh, masih SD, masih kecil ya berarti. Sekarang coba Gaida bayangin di saat Gaida ngebentak orang tua, mungkin nggak ngebentak nggak niat ya, cuman mungkin Gaida memang mau menolak tapi bahasanya terlalu bisa dibilang kasar buat orang tua. Nah, di saat Gaida membentak orang tua itu, adik Gaida dengar. Itu perasaan Gaida, menurut Gaida tuh adik Gaida meniru atau tidak? Meniru sih kak. Meniru. Jadi di sini kakak simpulin ya, Gaida itu punya permasalahan yang dimana Gaida suka ngebentak orang tua, yang ego Gaida masih tinggi, dan di saat Gaida capek tiba-tiba orang tua nyuruh, padahal Gaida tahu orang tua Gaida juga capek pastinya, yang kerja, yang ngurusin rumah, terus minta tolong Gaida buat minta beliin masako tadi, cuma buat beli masako loh di depan, tapi Gaida nggak mau. Gaida marah-marah di situ. Orang Gaida capek, Gaida masih ngerjain ini buat besok mau dikasih ke bos gini gitu kan. Nah, di saat Gaida juga berpikir gitu, Gaida pengen berubah dari situ karena Gaida punya adik. Di situ takut adik buat niru juga. Nah, kira-kira dari sini permasalahan yang Gaida alamin dan Gaida pikirin juga ya, kakak yakin Gaida sudah dewasa, Gaida sudah tahu mana baik dan buruk. Kira-kira apa solusi yang baik buat Gaida sendiri dari permasalahan Gaida yang sudah Gaida ceritakan? Ya, kalau solusi dari aku ya mungkin setelah dari kemarin konseling dan juga aku selama cerita tadi aku juga mengulang kembali gitu ketika aku memperlakukan orang tua aku gitu, dan di sini aku sadar bahwasanya itu tuh perbuatan yang gak baik. Ditambah lagi tadi juga betul kata kakak kalau misalnya aku itu punya adik gitu, dimana di sini aku sebagai anak pertama, sebagai kakak yang juga menjadi contoh buat adikku nanti gitu. Aku ini juga dilihatnya nggak enak kalau misalnya adikku kayak gitu ke orang tuaku aja, kadang aku suka ngerasa kesel gitu, tapi padahal bisa jadi adikku kayak gitu karena dia ngelihat dari aku. Jadi mungkin di sini ya itu tadi, aku udah dewasa, aku udah paham gimana, jadi sebisa mungkin sekarang aku bisa menurunkan egoku, terus juga aku bisa lebih menghargai orang tua aku, bersyukur gitu kalau misalnya kayak sekarang orang tua aku tuh masih lengkap gitu. Kayak buat disuruh kayak gini aja aku tuh masih suka nggak mau, tapi kayak misalnya aku ngelihat teman-temanku suka ada juga gitu yang udah orang tuanya nggak lengkap gitu, dan disitu bisa aku jadiin motivasi gitu kalau misalnya sekarang selagi masih ada, sebisa mungkin aku bisa membahagiakan orang tuaku, mungkin dari hal-hal kecil kayak tadi aku disuruh nggak mau gitu. Jadinya di sini lebih paham aja, lebih sadar, lebih bersyukur, dan lebih paham posisiku ini sebagai anak dan juga posisiku juga sebagai adik gimana, sebagai kakak. Kakak ya yang baik. Nah, berarti di sini kakak izin simpulin lagi ya. Kakak izin simpulin bahwa dari permasalahan Gaida, yaitu ego Gaida besar, orang tua Gaida yang suka minta tolong dengan baik-baik, tapi Gaida ternyata malah menjawabnya dengan kata-kata yang keras, dan Gaida juga suka melawan gitu ke orang tua. Begitupun Gaida ngeliat adiknya, punya adik loh, masa iya masih kebentak. Tapi ya di sisi lain Gaida spontan gitu ngeluarin sifat Gaida yang suka marah-marah, suka marah ke orang tua suka dibentak, kadang ngelampiasin emosi ke orang tua di situ.
Nah, balik lagi dan di sini Geda juga berpikir bahwa kalau Geda bersyukur bahwa Geda masih punya orang tua, dan di sana banyak teman-teman Geda yang orang tuanya udah nggak ada dan mereka juga bingung gitu harus apa. Mereka juga kayak kangen sama keluarga, sedangkan Geda di sini punya keluarga tapi Geda malah marah-marah gitu, malah bentak-bentak. Dan dari Geda juga tadi Geda udah ngucapin bahwa Geda punya solusi, yaitu Geda harus berubah, harus mencoba berubah, mencoba buat bisa baik-baik ngomong sama orang tua. Oke, sekarang kita coba reka ulang lagi. Kakak sebagai orang tua Geda dan Geda sebagai Geda sendiri. Nah, di sini Geda sudah berubah gitu. Geda harus tahu langkah apa yang harus Geda ubah. Nah, di sini kita praktekin ya. Sekarang kakak jadi bunda Geda. Kakak ngomong, bunda ngomong, Aida minta tolong dong bunda beliin Masako di depan sebentar aja. Iya bun, oke Aida beli dulu ya ke depan. Uangnya ada nggak ya bun? Soalnya dia nggak megang uang. Iya ada, nanti dompet ya nak, ambil. Oke, siap bun. Nah, dari sini Geda sudah tahu apa yang harus Geda lakukan. Ya. Dan Geda sudah mau berjanji buat mau melakukan itu selama seminggu ke depan. Ya, berjanji.